Ada yang mengadukan, ini kok uang saya tahu-tahu hilang 7 juta. Padahal itu uang dagangan, dalam arti uang dagangan kayak gitu. Loh, terus gimana nih Pak? Coba saya lihat marah-marah. Ternyata uangnya ke auto debit untuk pembayaran. Nah, Ngalam, selamat datang di podcast Maku Suara Cita, podcast yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Anya Farasya dan masih dengan rangkaian podcast kita bersama BPJS Kesehatan dalam rangka optimalisasi informasi dan edukasi mengenai Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kali ini sudah duduk bersama kita, sudah dikenalkan juga di podcast sebelumnya ya, di 2 podcast sebelumnya. Jadi mungkin Ngalam kalau misalnya ingin mengakses tentang layanan admin dan juga mengetahui tentang mobile JKN bisa klik di video sebelah juga bisa. Dan sudah duduk bersama kita Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Bapak Roy Winandar Putra. Selamat datang kembali lagi. siapa? Iya, kita ini benar-benar pengen buat Ngalam ini lebih tahu lagi tentang BPJS Kesehatan Bapak, karena semakin banyaknya juga fitur yang dikenalkan, juga pastinya dengan memudahkan masyarakat juga dalam mengakses BPJS Kesehatan. Kali ini kita akan membahas mengenai layanan pengaduan. Pastinya masyarakat itu kan datang, nggak mungkin tuh langsung survei kepuasannya langsung 100%. Pasti ada juga yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mutu dan juga kualitas dari BPJS Kesehatan ke depannya. Dan bagaimana nih Pak, peserta JKN bisa mengajukan pengaduan kalau misalnya nanti mengalami masalah dalam administrasi ataupun dalam hal lainnya? Siap. Jadi gini, saya kasih prolog dulu. Perlu diketahui, Nawak Ngalam ya. Betul Pak. Kawan Malang. Betul Iya, siap. sekali. Untuk warga Kota Malang, ini kan sudah menyandang gelar yang namanya Universal Health Coverage. Betul. Ya kan? Apa sih itu Pak? Universal Health Coverage itu warganya sudah seluruhnya memiliki jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi perlu diketahui untuk Kota Malang ini sudah 107%. Oke. Loh, ini kan yang jadi tanda tanya ya. Pak, bukannya kalau warga itu 100% ya Pak? Sempurnanya kan 100%. 100% ya? Kenapa kok ini 107? 107%. Nah, ingat, Kota Malang itu adalah yang pertama, kota pendidikan. Betul, betul sekali Bapak. Ya, yang kedua kota wisata. Nah, dari kota pendidikan perlu diketahui juga untuk di wilayah Malang itu ada 52 universitas. Betul, betul sekali Bapak. Yang mana mahasiswa tersebut tidak hanya dari Kota Malang kan, bisa di seluruh wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan. Nah, makanya kenapa kok jumlah lebih dari 100% itu tadi. Oke. Nah, sehingga ketika kita untuk mengelola terkait pengaduan, ya kan, kita mempunyai beberapa kanal. Pak, saya ngadunya kemana? Ketika saya mendapatkan pengalaman entah itu diskriminasi atau pelayanan yang tidak sesuai dengan hak kelas yang dimiliki oleh peserta yang dengan kepesertaan aktif, saya mengadunya kemana, gitu kan? Di sini BPJS Kesehatan berupaya untuk mendekatkan kepada seluruh penduduk Indonesia. Betul, apalagi kalau untuk warga Kota Malang. Ketika Bapak dan Ibu peserta JKN aktif mendapatkan mau pengaduan kemana bingung, silakan ada di sini yang kanal layanan tanpa tatap muka bisa diakses. Melalui mana? Yang pertama melalui mobile JKN tentunya. Ya. Nah, Pak, kalau kita nggak punya Android, kita nggak punya, bisa datang ke kantor juga bisa. Kita juga ada menerima di situ, di bawah itu ada menerima pengaduan. Terus kemudian, Pak, HP saya itu memorinya full. Betul Pak. Ini kan yang real terjadi di lapangan kan, ya kan? Saya cumanya WA, jangan khawatir, ya kan? Karena kita juga ada Pandawa. Pandawa itu adalah pelayanan administrasi melalui WA. Bisa diakses di 081 18 165 165. Oke. Kayak begitu.
Nah, di situ nanti kalau masuk ke Pandawa itu nanti juga ada 3 kelompok besar lagi, ada informasi, administrasi, sama pengaduan. Silakan diklik pengaduan, nanti dia akan terhubung ke linknya, kemudian sampaikan aja keluhan ada di mana, kayak begitu. Kita juga ada SLA-nya juga, sama dengan Mobile JKN. Melalui Pandawa juga kita ada SLA-nya. 1 kali 24 jam. Kalau hard komplain kita butuh eskalasi 3 kali 24 jam. Oke, sekeren itu dan juga seoptimal itu ya Pak dalam memberikan layanan kepada masyarakat juga. Tapi ini juga salah satu salah satu ceritanya Anya. Jadi pernah menemani seorang teman yang sakit tuh udah jam 11 malam. Terus BPJS-nya tuh agak bermasalah karena memang nunggak gitu ya Pak ya. Tapi langsung bisa direspon gitu Pak dari BPJS Kesehatan walaupun jam 11 malam. Berarti ini memang 24 jam ya Bapak bisanya. Kalau untuk pengaduan 24 jam. Pengaduan itu 24 jam. Cuman untuk pengerjaannya nanti kan pasti akan direspon. Pasti akan direspon. Betul, Bapak. Kayak tapi begitu. Kan, dengan yang ada responnya itu kita bisa udah tenang Bapak. Betul. Aduh, udah ada responnya berarti kita tinggal nunggu aja gitu, betul ya Bapak ya. Intinya poinnya ada di sini. Semisal dalam mengakses kita butuh, kan kita nggak katakan kita nggak mengetahui, saya ini aktif apa enggak ya. Betul, tapi ketika sakit ternyata dia kan sebagai anak dari pekerja yang menempuh pendidikan atau kuliah. Benar-benar. Nah, kalau di BPJS Kesehatan kan syarat usia anak sampai dengan 21 tahun. Betul. Ketika akan aktif lagi boleh nanti dengan melampirkan surat keterangan masih kuliah. Ini yang sering kali diabaikan. Nah, ketika umur 22 nih, misalkan contoh ya, umur 22 terus yang bersangkutan sakit, bingung. Betul. Ya kan? Bingungnya kenapa? Kartunya nonaktif. Karena dari sistem itu dia akan tanggal usia 21 dia nonaktif. Aktifnya dengan surat keterangan masih kuliah. Nah, ketika nanti ada teman-teman di mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa yang sakit dan mendapati pengalaman seperti itu, poinnya adalah sampaikan ke rumah sakit bahwasanya saya pakai BPJS Kesehatan. Kartunya nonaktif. Masih ada 3 kali 24 jam untuk mengaktifkan. Jadi tetap bisa mengakses layanan kesehatan juga Bapak ya? Iya. Pastinya. Terus kemudian lagi, ketika di rumah sakit kita juga ada yang namanya BPJS 1. Di setiap rumah sakit di Malang Raya ini ada semua. BPJS 1 itu artinya apa? BPJS siap membantu. Kita ada petugas yang di rumah sakit. Kayak begitu. Itu tim saya tuh. Wah, itu kalau bisa dilihat itu yang bisa dilihat ya, Bapak. Juga terasa vibes-nya dari BPJS Kesehatan ini bekerja keras sekali ya kan. Dan ini juga menurut dari kacamata Pak Roy sendiri, tentunya kan sebagai kepala bagian mutu dan layanan ini pastinya setiap hari menghadapi masyarakat juga Bapak ya. Dan bagaimana nih menurut Pak Roy seberapa penting peran kanal layanan pengaduan ini kepada Mobile JKN dan juga kepada masyarakat? Jadi gini, kalau seberapa pentingnya, sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Karena kita juga tidak mengetahui terkait aduan dari masyarakat secara langsung ketika kita tidak memiliki kanal layanan. Kalau kita jujur aja, kalau kita dapat laporan dari rumah sakit, kita sudah melayani dengan baik, sesuai kayak. Tapi kalau tidak ada aduan dari khususnya warga Kota Malang, kita juga tidak bisa memperbaiki untuk mengevaluasi dalam memberikan pelayanan. Betul. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang agak ganjel di hati langsung dilaporin aja Bapak ya. Karena itu juga menjadi peningkatan mutu dan juga layanan bagi BPJS Kesehatan. Nah, ini menarik sekali nih Sobat Mako juga. Dan ini adakah kalau misalnya contoh-contoh dari ceritanya Bapak? Pastinya kan karena sering sekali berhadapan sama masyarakat, banyak sekali kasus-kasus yang diadukan kepada BPJS Kesehatan. Boleh dong cerita sedikit mengenai kasus-kasus yang sering kali dihadapi terutama di Malang Raya ini Bapak? Kalau sering kali gini, dalam arti tak kasih contoh kasus yang berbeda aja. Ini yang lain daripada yang lain. Ada yang pernah datang, datang kemari, datang ke kantor BPJS Kesehatan karena pengaduan. Tahu kalau di BPJS Kesehatan kan dalam segmen mandiri tadi itu kan udah menggunakannya namanya auto debit. Oh iya betul Bapak. Nah, singkat cerita ada yang mengadukan, ini kok uang saya tahu-tahu hilang 7 juta.
Padahal itu uang dagangan, dalam arti uang dagangan kayak gitu. Nah, terus gimana nih Pak? Coba saya lihat marah-marah. Ternyata uangnya ke auto debit untuk pembayaran. Nah, kayak begitu. Berarti auto debitnya lama sekali ya Bapak? Iya, maksimal kayaknya. Iya. Wah. Jadi memang ya pastikan kepesertaannya selalu aktif agar hal-hal yang tidak perlu dilakukan, hal-hal yang tidak perlu terjadi ya kita bisa memitigasinya dari situ, memitigasi resikonya. Oke, karena memang kan harusnya dari pelayanan BPJS Kesehatan itu kan kita per kelas itu beda-beda harganya Bapak ya, tapi pun masih dalam harga yang sangat terjangkau sekali gitu. Apalagi kalau misalnya kita sakit, kita dapat pelayanan yang maksimal juga dengan kita mungkin hanya bayar sekitar beberapa ratus ataupun beberapa persen dari penghasilan kita per bulan Bapak. Betul. Ya. Dan itu, waduh kalau sampai 7 juta, kaget juga ya kita Bapak. Iya, itu kebetulan pas kelas 1. Oke, tapi kan kelas 1 kayak cuman 150.000 per jiwa per bulan. Nah, itu satu kakak ada cuma 3 orang, jadi ya lumayan. 450 dikalikan, wah, itu sampai 7 juta. Betul. Jadi seperti itu ya. Ternyata banyak juga kisah-kisah unik Bapak ya pastinya. Apalagi masyarakat dengan banyaknya 200 juta jiwa lebih dengan karakter yang unik-unik juga nih. Dan juga pastinya lelah juga menghadapi pengaduan dari masyarakat Bapak. Oh, kalau saya tidak lelah, saya semangat sekali. Itu karena tugas saya. Saya ibaratnya saya punya tagline-nya itu senyummu adalah senyumku. Ketika kamu cemberut saya malah sedih. Tapi ketika kamu senyum saya sudah pasti 100% bahagia. Betul. Keren sekali. Tapi itu bukan cuma gombal tapi memang kita terbukti gitu. Iya. Siap Bapak. Nah, kalau misalnya tadi kan memang pelayanan pengaduan ini tentunya untuk meningkatkan BPJS Kesehatan. Nah, ini bagaimana nih BPJS Kesehatan? Adakah upaya-upaya untuk meningkatkan dari kesadaran masyarakat nih Pak? Karena kan beda-beda ini masyarakat kita. Siap. Jadi kalau untuk upaya yang kita lakukan, itu yang pertama adalah memberikan informasi. Informasi dan edukasi, baik secara yang pamflet itu maupun sosialisasi. Ada juga BPJS Goes to Campus. Betul. Kita memberikan mengedukasi untuk yang Gen Z, itu. Kemarin kita ke Universitas Brawijaya ada 54.000 mahasiswa baru. Kita berikan edukasi. Kayak begitu. Kita udah berupaya maksimal. Kita kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan. Ketika ada informasi terbaru kita pasti akan sampaikan. Dan itulah ya kerennya dari BPJS Kesehatan tadi. Tadi nggak cuma menghadapi layanan admin, layanan pengaduan juga. Terus ada mengembangkan aplikasi terbaru, Mobile JKN. Dan buat kamu yang mungkin HP-nya, memorinya full gitu, alasannya biasanya. Ada Pandawa. Misalnya bisa pakai WA aja, ada Pandawa juga bisa, Sobat Penolong Alam juga bisa ya semuanya mengakses. Dan pastinya kita masih ada satu podcast lagi Bapak, spesial untuk yang sering banget ditanyain sama netizen. Baik. Alur pelayanan kesehatan siap. apa. Dan karena ini juga kita lanjut aja lah ke podcast selanjutnya ya. Siap. Ya, jadi jangan kemana-mana. Anya Farasya pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.